Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan secara seksama mutiara kata penuh makna yang dibingkai dalam ceramah agama oleh pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat sekaligus pembacaan doa ikhtitam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Ali Masruri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Yang terhormat Bupati Probolinggo Ibu Tantriana Sari, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Sahabat saya lama Mas Hasan Aminuddin, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di pagi yang penuh berkah. Hadirin sidang jamaah, segenap ASN yang hadir di pagi yang penuh berkah tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak perlu muqaddimah panjang lebar. Sebab saya punya satu pertimbangan psikologis menjadi pembicara yang baik lebih gampang daripada menjadi pendengar yang baik. Bahasa pojok kampungi iwu sing ngrungokno timbang sing pidato. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan unten doa mudah-mudahan COVID-19 ini dalam waktu relatif singkat diangkat Allah. Diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong disiapkan catatan kecilnya supaya pulang nanti ada oleh-olehnya. Password pagi ini tulis belajarlah dari masa lalu. Hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Orang yang beriman sehat dan benar pasti mampu menjadikan masa lalu sebagai kenangan indah dan masa depan penuh harapan. Understand? Saya ulangi, orang yang beriman sehat dan benar pasti mampu menjadikan masa lalunya sebagai kenangan indah. Masa depan penuh harapan. Optimis. Yes. Bisa dilanjut. Setiap orang
pasti mendambakan kebahagiaan dan kesuksesan. Tapi tidak setiap orang mengetahui jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam salah satu karya terbesarnya Ihya telah menegaskan kunci kebahagiaan dan kesuksesan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang saya baca tadi cukup pendek. Derajatnya sahih, Pak Kapolres. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Makna dan cakupannya sangat luas. Umpama dikaji 10 kali perjumpaan, tidak akan habis makna dan cakupan satu hadis. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Di sini yang harus digarisbawahi, Ibu Bupati, manawa, bukan mafa'ala. Ini satu buku kalau dipakai. Manawa, bukan mafa'ala. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Bisa dilanjut. Manawa loh, ini bukan mafa'ala. Maka sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, tidak bosan-bosan. Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Bahkan menurut Imam Nawawi, sah dan tidaknya amal itu sangat ditentukan oleh niat. Saya yakin orang yang datang sekian banyaknya, niatnya tidak sama. Lebih-lebih niat itu di hati, bukan di kaki. Padahal hati itu seperkian detik bisa berubah beberapa kali. Seorang sufi kenamaan yang bernama Dhunnun al-Misri pernah ditanya oleh salah satu pengikut setianya. Apa tandanya seseorang punya niat benar dalam beramal? Napa tandane wong iki duwe niat bener ing dalam amal? Ternyata sang wali jawabannya luar biasa. Tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, satu, tidak malas. Tampil enjoy. Tidak ada beban psikologis. Mengalir. Dua tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, bila menemukan kesulitan dan rintangan, senantiasa ulet dan tahan banting. Muhammad. Tidak selamanya kita menemukan jalan mulus, lampunya benter, lancar, tidak selamanya. Suatu saat kita menemukan jalan terjal, penuh tikungan, gelap, licin. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gantungan yang paling top markotop kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ini luar biasa. Saya tulis ini jadi satu buku. Pengikut yang lain ada yang bertanya, sedangkan tanda seseorang ikhlas dalam beramal itu apa? Ini lebih tinggi nih Pak Kapolres. Sang sufinya menjawab, tanda seseorang ikhlas dalam beramal, pujian dan celahan manusia baginya sama saja. Bahasa pojok kampungnya dijokno wong karo dilokno wong padha. Ngapet iki. Luwih-luwih kelas pejabat publik, kiai, al-mukarram, tokoh masyarakat. Secara manusiawi wong ini dijokno wong irunge mekrok ndase gede. Wajahe semringah. Sebaliknya nek dilokno wong waduh langsung mingkup. Bahasa Inggrisnya mercing. Manusiawi sekali. Yang kedua, tanda seseorang ikhlas dalam beramal. Allah. Bila beramal yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah, bukan pujian dan sanjungan manusia. Muhammad. Bahasa santri ini lillahi ta'ala benar. Tembus sak kopi lillahi ta'ala. Sulit. 2021 cari figur semacam ini sulit. Yang ketiga, tanda seseorang ikhlas dalam beramal. Bila beramal pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Tidak ada kepentingan sesaat, tidak ada pencitraan. Sehingga pengabdiannya tulus. Auranya positif. Menjemput dan mendatangkan nilai-nilai kemanfaatan bersama. Karena orientasinya bukan orientasi saat, tapi ingin bertemu di akhirat nanti. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan senantiasa dalam bimbingan Allah. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi niat yang tulus dan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tinggi sekali. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Begitu sebaliknya banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Diterangkan oleh beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Amal itu bila berangkatnya dari niat yang benar, laksana pohon yang subur. Banyak buahnya, manis rasanya. Sebaliknya bila amal itu diantarkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang dipandang wajah keridhaan manusia, laksana pohon yang tidak berbuah, umpama berbuah, busuk buahnya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di acara ini senantiasa diberkahi dan dibimbing Allah. Bisa dilanjut, bisa dinaikkan satu strip. Barang siapa ingin menjadi orang besar, harus berjiwa besar dan berani berpikir besar.
Sebab pemberian Allah itu senantiasa dilihat persiapan hambanya. Barangkali panjenengan belum punya mobil mewah karena panjenengan belum punya garasi. Sebab kalau mobilnya lebih dulu, garasinya kemudian, bukan kebahagiaan yang adil, tapi kesusahan. Datangnya bantuan Allah sangat dilihat persiapan hambanya. Karena tidak diberi itu bukan ditolak. Di sana ada kasih sayang Allah. Hari kau ngerti, mantuk-mantuk ngerti. Ini sedikit agak tinggi. Bantuan Allah, pertolongan Allah senantiasa dilihat persiapan hambanya. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Coba firman Allah yang dibaca oleh Qori tadi. Itu latihannya sudah 2 bulan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima Allah. Sholat tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita diterima Allah. Dan puasa yang kita lakukan mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Ininya diisi ilmu, ininya diisi dzikir. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Mungkin timbul pertanyaan. Pak Ghazali, tandanya orang yang mutakin bagaimana? Tidak boleh dijawab ngawur. Ya, jawabannya Al-Quran ayat bawahnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau nutut nanti ayat belakangnya saya terangkan. Kalau nggak nutut waktunya, ya tolong lain hari diundang lagi. Loh, belum tentu ceramah panjang itu manfaat, belum tentu. Karena kemampuan orang terbatas, memori berpikirnya itu terbatas. Akhir-akhir ini saya tidak mau ceramah panjang-panjang di pandemi ini. Identitas ciri wantine wong sing mutakin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Number 1, dermawan, roman, bahasa Inggrisnya lambe, Inggris Timur, roman. Istilah kerennya mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Baik posisi lapang maupun sempit. Wangel iki. Kadang-kadang ngomong kiai duit dikemiten. Oh, memal mukarom medhite masyaallah. Nek dijak nang warung wayahe bayar mesti mlebu toilet. Saya itu punya santri puasa sunnah itu zaman Jepang, tahun 42. Sholat malam sudah menjadi wiritan lan kelakuan. Tapi nek dijak nang warung, wayahe bayar, mesti mlebu toilet. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang punya kemampuan, punya kemauan untuk membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik posisi sempit maupun lapang.
Di era pandemi itu jadi kebakasan. Kalau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, semuanya orang sudah mengkampanyekan. Tapi ayat ini banyak orang yang melupakan. Serius ini, wah cuci tangan, jaga jarak, pakai sabun, jangan. Umum itu umum. Ini terlewatkan. Di era pandemi banyak orang kena korban PHK. Sektor real banyak yang tidak jalan. Akeh kendil gak ngadeg. Yang namanya gugat cerai ke pengadilan agama angkanya relatif meningkat. Lebih-lebih di kota-kota besar. Kita perlu hadir. Kita perlu cerdas membaca bahwa umat ini tidak sekedar butuh retorika. Tak keboro ngomong, cok uang ekonomi bisa menimbu di sini. Kita perlu hadir untuk mengangkat harkat martabat saudara-saudara kita yang nasibnya kurang beruntung. Idul Fitri itu banyak orang tidak bisa membelikan sarung baru kepada anak dan cucunya. Tidak sedikit. Takbiran sampai nangis. Allahu Akbar, Allah. Kita hutan tahlil. Jadi wong Jawa ngono ya ngono tapi aja selesaikan masalahnya. Maka sering saya sampaikan Pak Kapolres, ini agak sedikit tinggi sedikit. Sebuah organisasi, sebuah gerakan sosial kemasyarakatan apapun namanya akan sulit dikalahkan tetap eksis bila mana punya 3 kekuatan. Satu, punya kekuatan ideologi. 2, punya kekuatan basic kemapanan ekonomi, terutama pangan. Uang nek wis teng luwe iku gulune gak jejeg. Wong ngoten luwe kon pidato bapak-bapak breset keliru bebek-bebek. Bebek-bebek yang terhormat. Kongon berpikir sing logis, cerdas, analisisnya tajam, sulit. Karena manusia tetap manusia punya keterbatasan. Tapi nek duit nyekel, teges sih kaila-kaila. Teges. Wong dadi mubalek duit gak nyekel, budal pidato seneni sing wedok bingung ceramah. Bahkan kalau tidak punya kecerdasan emosi, marahnya mustameknya yang diamuk. Balas dendam diamuk sing wedok kasih balas diundang nang kampung sing diamuk. Apa sebabnya? Secara psikologi, orang kalau belum selesai atas dirinya, sulit untuk menyelesaikan urusan orang lain. Understand? Lebih-lebih balik kiai. Untuk punya kemapanan ekonomi. Nek fakir ya Allah. Kiai ini fakir enggak ijazah iku nak wacon Bu mandi buka. Yai tapak niku nekakno rezeki sing sugih didik lah sampean. Serius. Harus kita rebut kesejahteraan kemapanan ekonomi umat ya harus. Bagaimana umat punya kemandirian di dalam menentukan insya Allah hidup dan kehidupannya sehari-hari. Maka sering saya tekankan, sudah waktunya di kampung-kampung kita ini punya Alfamart, apa namanya,
Supaya kita tidak sekedar jadi objek pasar orang lain. Umat Islam punya kekuatan dan keberanian mampu menciptakan peluang pasar. Ya Allah. Understand? Understand? Ini anak pengurus NU. Diterangkan atau enggak? Diterangkan atau enggak? NU itu merupakan organisasi Islam terbesar di seluruh dunia. Tidak kita ketemukan di Mesir, di Saudi, di negara manapun tidak ada organisasi sebesar NU. Karena punya kekuatan yang ketiga, punya kemapanan budaya, terutama punya kemapanan kebudayaan lokal. Local wisdom. Apa? Mulai Amin Rais ngomong Muhammadiyah supaya gelem tahlilan, cegak entek anggotae. NU itu gak diurusi uji uang apa boleh? Karena punya local wisdom. Saya ini for all bukan orang NU, tapi kalau ceramah for all. Muhammadiyah itu, maaf tanpa merasa hormat, hari ini masanya tergerus oleh PKS, HTI, 212, wa ala alihi wa ashabi. Mulai Muhammadiyah duwe akeh, anggotane gak pate ono. Enak dadi pengurus Muhammadiyah. Lalu NU itu anggota akeh gak ono duwe. Sama tadi suka dukanya. Seperti saya ini salah satu rois NU di Jawa Timur. Itu kalau ngaji ke Probolinggo enak. Kalau sudah ke Sumeneb terus keluar pulau lagi. Kangean, Masa Lembu. Itu mulai sok balik untung-untungan apa? Gelombang kapalnya kecil. Kapalnya kecil gelombang. Oh ini terus. Wes, itu tutup wiritan menjadi goyang kapal. Sing nyangoni gak ono. Dianggap pengurusnya bapak ini teko. Kalau kita tidak ngasih tinggalan berapapun nilainya, yo hati sumelang. Reken wis pengurus wis. Ya. Serius. Jadi ono Muhammadiyah, ono NU itu penting saling melengkapi, saling memberi, jangan saling menjatuhkan. Understand? Lamun kabeh mlebu NU tambah gak mentas rambut yo. Lamun kabeh mlebu Muhammadiyah gak mentas. Talifan alwanu ono NU nih, ono Muhammadiyah. Inilah khazanah kekayaan umat Islam Indonesia yang tidak dimiliki di negara-negara lain. Sama ini Idul Fitri di Saudi kemudian takbiran ini sholat id. Itu ibu. Wah, ngunjung wah. Di Indonesia, wong riyo disekat, ya diserobot berare. Polisi tak kandhan, Pak Polisi, kok sampean gak tahu riyo dadar iki. Nggih yai. Nggih mantu-mantu, bener wis. Pak Polisi mau sampean tahu dadi ngono ya. Karena apa? Secara psikologis uang ini dilarang malah nyerang. Cucu saya itu kali aja menek, oh tambah tiba enek. Ya harus hati kalau ngelarang, ya kita alihkan dengan kegiatan yang lain. Oh cuma menek, oh tambah tiba enek. Jadi nek fi'il amar dianggap nahi, nek nahi dianggap fi'il amar. Jadi nek diperintah dianggap dilarang, nek dilarang dianggap diperintah. Usia-usia perkembangan begitu.
Sampeyan tak dongakno jembar rezekine. Sing loman ya maulah berbagi kesejahteraan. Duit-duit itu kemiten. Nah, kemiten ini kan komiti kan bahasa-bahasa sandi, termasuk deposito, tabungan. Punya tetangga yang nasibnya kurang beruntung, anaknya 3 gak bisa sekolah. Ini dok. Itu namanya orangnya umpama sholato ya poso soleh maca soleh rudiwal tapi tidak mampu soleh sosial. Nah yang dihendaki syariat melalui puasa ini ya mari kita bawa soleh ritual ini kita bawa ke soleh sosial. Yang kedua wal kadiminal ghaid. Nek wong-wong Jawa nek langgar-langgar kampung nerjemana ini lan bisa mektok muring-muring. Nah, itu kan kiai tradisional. Nek kalau saya nerjemahkan punya kecerdasan emosional. Punya kecerdasan luwih bupati. Sekda sing nentokno insyaallah dapuri pemerintah daerah ya sekda itu cerdas. Harus punya wal kadiminal ghaid, punya kecerdasan emosional. Kiai gak oleh ngamukan kudu luwes. Sing sabar. Pidato podiume gak ono ngombene sing sabar. Panjari sing desain biyen iki waktu nggih bulan Ramadan desain. Desainnya kalau di gak usah di. Padahal berdasarkan penelitian, maaf Bu Ibu Bupati, ceramah yang semacam demikian 360 susunan syarat pekerja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai anakmu balik kak kurang gizi. Tidak bisa. Tidak bisa. Berat. Beban psikologi itu lebih berat dari beban-beban yang lain. Serius. Jadi minumnya harus standar. Coba banyu putih nguyuan. Standar. STM ITB. Susu, telur madu, isi tenaga baru. Bisa merubah vitalitas dari ngos menjadi jos. Saya yang minum di Probolinggo, istri saya yang di rumah bisa merasakan. Iki sing gak cerdas gak paham. Lu kok iso sing wedok ndok Mas ini gak cerdas. Kepala sama berambut kecerdasan beda. Jadi ono sing cerdas, ono sing bodoh, ono sing tanggung. Itu sebuah dinamika sunnatullah supaya kehidupan ini berjalan. Paham napa mboten? Ana pinter kabeh sing diulang ya sapa? Mulai kalau takut bagus, opo kampung ini akeh kiai ini kok ruwet. Oh, iku ngono nak yo. Kakean macan kurang alas. Akhirnya gak ono sing dipangan ya pangan-panganan pada macan. Jadi macannya banyak, hutannya sempit. Gak ada yang dimakan yuk, koncone dipangan. Rebutan pengaruh, macam-macam, rebutan santri, rebutan populer. Insya Allah benar yang saya sampaikan. Jadi Indonesia ini sebuah anugerah besar.
Kula ngomong karo Pak Jokowi, Guru Mas, lho kok iso Pak Yai? Dulu saya kan dengarkan pidatonya Menteri Keuangan itu. Waktu Bu Sri Mulyani mapan tak ngono. Wah, kalau COVID ini begini. Ternyata diterangkan bisa. Diterangkan. Negara-negara yang keserang COVID-19 ini banyak yang sekarat, mau tinju TKO, Indonesia masih tegar. Hanya sekian persen penurunannya. Nah, saya ditanya oleh Presiden, takon bisa tentang, kok bisa Gus? Di Republik ini masih banyak kekasih Allah. Jake wali-wali ini Allah, sini bengi ku beber saja ada. Mau teko ae ngombe. Dadi nek kepin ngombe teko kudu diterangno wali-walian nih. Yes, insyaallah. Ya wes, beres wes. Wes, telan kene. Mesti ya jangan ganggu acara sih. Wes. Kalau gak ada minumnya, wes ganti duit hati. Pak Kapolres yo praktis, efisien. Saya terangkan gini, sampean supaya punya imun. Sekarang banyak orang yang imunnya rendah karena gak pernah happy. Ini dan gelis mati. Penting, iman penting, imun juga penting. Tampil happy. Apalagi ya gitu, jangan sampai menebar kesusahan. Berilah berita gembira. Berilah berita kesembuhan, jangan dikasih berita-berita kematian, kuburan. Maesano mati rombongan. Ketahuilah bahwa ketenangan jiwa itu separuh daripada kesehatan seseorang. Ketahuilah kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Obat apa sampean konsumsi apapun macam penyakitnya, tapi kalau suasananya tidak happy, tidak bisa sembuh. Happy. Istri bojo, nek bengi gak usah jaga jarak. Yo harus mepet. Supaya imunnya terbentuk. Serius saya bicara. Kalau ada orang yang salah paham dengan ceramah saya siap dialog. Harmonis, saling menyayangi. Jadi ngumetno tasbih ku penting, ngumetno sing sithik ya penting. Rois namatan piti Rois. Dimainkan. Supaya imunnya ada. Kalau ono ibu wedok ngomong kok bener ya. Salahnya sendiri, suami istri sudah puluhan tahun tidak bisa memanfaatkan, salahnya sendiri, gak tahu ngaji. Serius. Susu kuda liar penting, tapi lebih penting lagi susu asli. Pak polisi ki guyu. Serius itu. Itu kekuatan dasar, kekayaan kita. Jangan coba-coba kita ini, Masya Allah, terus tampil susah, terus tampil miskin. Satu kesulitan kita bawa kemana-mana. Beberapa nikmat kita lupakan. Itu sebuah kebodohan. Padahal di Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ ada makrifatnya, ada nakironya.
Kata guru saya, oh berarti ayat ini mengandung pelajaran. Satu kesulitan, jalan keluarnya bisa 1000 jalan keluar. Dipreteli kalau guruku, iki sing siji makrifat, sing siji nakira. Mengandung pelajaran satu problem, jalan keluarnya bisa 1000. Maka nerjemahkannya gak cukup pinter, butuh cerdas. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Bersama kesempitan, pasti ada kelapangan. Bersama kegagalan, pasti ada kesuksesan. Bahkan bersama musibah, pasti di sana ada berkah. Belajarlah berpikir positif. Nah, berpikir positif ini merupakan insya Allah kekuatan dasar. Itu bisa diwujudkan orang-orang yang punya kecerdasan emosional. Dididik ngamuk. Mau balik ngamuan, kok ceramah dengan baik gak bisa. Kita gambar macan. Cok uang diseneni ditudunon rokok. Suwarga tinggal ijen. Oh, itu uang stres jadi rumah. Islam datang ini membawa kemudahan, bukan membawa kesulitan. Islam datang ini membawa kebahagiaan, bukan kesedihan. Iki sing kudu dimasukno kepada mindset umat ini. Wal afina 'anin nas. Ciri orang muttaqin yang ketiga, berjiwa pemaaf, berdada lapang. Jembar jodoh, senantiasa mencari titik kesamaan, tidak terjebak mencari titik perbedaan. Jembar, berpikir positif. Opo aku ceramah mangkot dibuntuk kok dikai ngombe banyu putih. Mungkin panitia sakno kali kula cek gak kena diabetes. Dianggap saya punya diabetes. Sehat saya. Saya masih main bola 90 menit tidak kalah dengan anak muda-muda. Kalau di lapangan yo tarung-tarung temenan. Bukan wis kiai nggo bola, pun sewu yai sampean lintang. Nggih mboten nggih disrutuk nggih ditekel bareng, Pak. Panjenengan kula tungakno dadi santri-santri berjiwa Muhammad. Ayat belakangnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalam ila akhir. Ciri ini wong muttaqin. Bila berbuat dolim, berbuat kemaksiatan, masya Allah cepat. Balikin nang Allah cepat. Beristighfar mohon ampun kepada Allah. Penekanannya wong muttaqin senantiasa berjiwa tobat. Berjiwa tobat. Kembali kepada Allah. Menyesali kesalahan yang diperbuat untuk diganti dengan amal yang baik. Panjenengan kula tungano berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah darah keturunannya. Tausiah mboten dawa, sampeyan tak tungano berkah. Bisa menebar kemanfaatan, bisa berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Ibu Bupati saya doakan berkah, Probolinggo kula tungano aman dan berkah. Saya bacakan doa sampeyan namini nggih. Donga niki luar biasa mandine. Saya dari ayah saya dari ayahnya, sambung. Ayah saya bilang ke saya, ini orang majelis kamu bacakan doa ini. Insya Allah hajatnya yang hadir dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah
sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna takhta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'atsu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala dhatil muhammadiyah allati fatil ahadiyah samsi sama'il asrar wa madaril anwar wa markazi madaril jalal wa qudbi balakil jamal. Allahumma bisirri ladaik wa bisayri ilaik amin khawfi wa akil asrati wa adhib huzni wa khilsi wa kunli wa khudni ilaika minni warzuqnil fana'ani wa la taj'alni mabtunan bi nafsi magjuban bi hissi wakshif li an kulli sirri maktum ya hayyu ya qayyum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Illa liqa Allahu yusallimukum ma'assalamah. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.